Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak sekalian, teman-teman dimanapun Anda berada, kami doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, dan sehat jiwa raganya. Dan mari kita menata niat kita untuk menambah kebaikan, untuk menambah ilmu, mendekatkan diri kepada Allah dan semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ingat san Rasul Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin ketemu dengan Tuhannya, maka niatkan semua aktivitasmu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama membersihkan diri. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal khifata wal khina. Baik dulu sekalian, mari kita siapkan diri kita untuk sukses. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammadar Rasulullah, ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal lil awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma barik lana fi rajaba wa syabana wa balikna ya ramadana. Ya hadiyu ya alimu ya khabir ya fattahu ya mubin. Ya hadi ya alimu ya khabiru ya fatahu ya mubin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis.
Allahumma rzuqni izzan wa syarafan waj'alni mu'minan sholihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a. Hasbunallahu sayutinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah alamin. Pada pagi yang cerah ini, izinkan kami mengulang kembali, mengingatkan kembali, merefleksikan kembali, ya, pesan-pesan yang mungkin ini sering kali kita dengarkan. Namun ini masih kami sampaikan kembali karena kita memang poinnya di sini, poin kehidupan itu di sini. Yang pertama, setiap manusia pasti ingin sukses dalam kehidupan. Siapapun tidak ada yang tidak ingin sukses. Sukses dunia, sukses akhirat. Dan kunci dari semua kunci kesuksesan dunia dan akhirat yaitu semuanya pengen sukses. Tidak ada manusia yang tidak ingin sukses. Tidak ada satupun manusia yang tidak ingin sukses. Walaupun kenyataannya banyak yang tidak sukses. Padahal Allah telah memberikan kunci sukses. Kalau kau ingin sukses, kuncinya yaitu takwa. Ya, takwa itu adalah kunci kesuksesan dan keberkahan hidup. Baik kehidupan di dunia maupun kehidupan nanti di akhirat. Lalu apa itu takwa? Takwa berasal dari bahasa Arab yang berarti takut dan patuh kepada Allah. Namun takwa bukan hanya sekedar rasa takut, melainkan juga kesadaran penuh akan kebesaran Allah yang mendorong kita untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Takwa merupakan inti dari kehidupan seorang. Takwa merupakan inti dari kehidupan seorang muslim yang mencerminkan apa? Kedekatannya kepada Allah. Baik dalam keadaan senang, bahagia, gembira, bersuka cita, atau lagi kondisi yang sulit, susah, sedih, banyak masalah, ya, lagi pelit, tidak punya uang, atau lagi berlimpah ruah. Nah ini ya, dalam kondisi apapun kita diingatkan untuk selalu bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai dengan 3 yang maknanya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya ia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberikan rezeki, ya ini ya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Sekali lagi, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ini ya, barang siapa sing sapa wonge bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar permasalahanmu, masalah kehidupanmu, masalah karirmu, masalah ekonomimu, masalah bisnismu, masalah keuanganmu, masalah putra-putrimu, masalah keluargamu, masalah suami, istrimu, pasangan kehidupanmu. Ya, permasalahan kan banyak ya. Dan memberikan rezeki, memberikan rezeki. Ya rezeki banyak berupa kesehatan, berupa uang, berupa kebahagiaan. Banyak sekali. Anak-anak yang soleh-solehah, ya atau rezeki yang dari manapun dan bentuknya macam-macam, juga bisa bentuknya keselamatan, memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jelalayono jalan keluar, angsuran wae bayar, alhamdulillah ada gitu ya, tiba-tiba ada, padahal ya enggak, ya enggak ngiro, enggak nyongko gitu contohnya. Maka
Ayat ini menegaskan, ayat ini menjelaskan dan menegaskan bahwa takwa bukan hanya membawa dengan berzikir mengingat kepada Allah memang kita bisa menenangkan hati, tetapi juga membuka pintu keberkahan, kesuksesan dalam hidup. Karena orang yang bertakwa akan mendapatkan pertolongan dari Allah dalam berbagai urusannya. Baik itu urusan dunianya, masalah kehidupan dunianya, tadi yang saya sampaikan tadi, urusan keduniaan tadi, harta, ya, jabatan, ekonomi, permasalahan keluarga, masalah anak-anak, atau masalah akhiratnya. Bagaimana kita akan mendapatkan syafaat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kuncinya adalah bertakwa. Takwa sebagai kunci dan takwa juga merupakan salah satu kunci keberkahan. Ya, takwa memiliki banyak manfaat dalam kehidupan kita. Ya, keberkahan kehidupan. Tentunya kita hidup ini cari yang berkah. Kita cari keberkahan. Apa itu? Ya, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, keberkahan hidup yang kita cari sebenarnya adalah berakar dari dan keberkahan itu hanya didapat dengan pintunya yaitu kuncinya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertakwa, Allah memberikan keberkahan dalam berbagai kehidupan, berbagai permasalahan kehidupan. Masalah kehidupan tadi apa? Pekerjaan, keluarga, kesehatan, putra-putri. Contohnya orang yang bertakwa dalam pekerjaan, meskipun usahanya itu sederhana, pekerjaan sederhana, gajinya sederhana, atau gajinya kecil, namun jika dikerjakan, dia mengerjakannya dengan pekerjaan dengan penuh niat, ikhlas, niat karena Allah, beribadah karena Allah, dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Banyak ya hal-hal yang dilarang oleh Allah. Menjauhi meminta-minta, menjauhi tangan di bawah daripada tangan ini, menjauhi barang yang tidak halal, menjauhi riba, dan menjaga amanah dari pekerjaan itu sendiri. Karena pekerjaan itu amanah, tugas tanggung jawab yang harus diselesaikan. Bekerja dengan penuh amanah, dengan penuh tanggung jawab, maka Allah akan memberikan keberkahan pada hasilnya. Hasilnya apa? Akan berlimpah. Hasilnya akan membawa keberkahan dan akan mendapatkan rezeki yang berlimpah, yang tidak hanya yang didapat dari itu, dilalai ono, ya, bosnya seneng, atasannya seneng, atau orang-orang melihatnya seneng, akhirnya memberikan apresiasi. Sebagaimana Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Muslim, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi apa yang dilihat, tetapi dia melihat kepada hati dan amal kalian. Tidak, Allah tidak melihat kepada rupa penampilan kita dan apa yang kita miliki, harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati niat Anda dan apa kebaikan amal-amal yang kau lakukan. Karya Anda apa? Karyamu itu apa? Hati dan karya. Ya, inilah namanya kualitas hidup. Maka kita harus belajar kepada Allah. Kita belajar bahwa Allah menilai kualitas amal kita bukan hanya sebesar usaha dan bukan hanya sekedar dari apa yang kita miliki, tetapi apa yang kita usaha-usaha kita, keikhlasan dan ketaatan kita, dan dari amal-amal yang kita keluarkan. Sekali lagi, takwa adalah kesuksesan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Karena dengan takwa, orang akan mendapatkan kesuksesan baik di dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Rasulullah SAW, kalau tadi riwayat Muslim, sekarang Tirmidzi, berpesan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari segala masalah dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dikuatkan lagi.
Allah juga sudah berkalam, Rasulullah juga bersabda. Ini menunjukkan bahwa Allah menjamin, yang menjamin Allah kesuksesan dunia akhirat yaitu ditempuh dengan bertakwa, mencari kebahagiaan dunia, memperhatikan kehidupan dengan cara memperhatikan kehidupan akhirat, mencari kebahagiaan dunia dengan memperhatikan hubungan kita dengan Allah, ya. Amal-amal kita dengan Allah, hubungan kita, hablum minallahnya kita jaga, maka urusan dunia, kebutuhan dunia akan dijamin oleh Allah. Kita akan diberikan jalan keluar dari segala arah, dari manapun. Allah uh, dalam Al-Quran juga berpesan, orang-orang yang bertakwa akan mendapat petunjuk dari Al-Quran dan hadis. Ya, orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Mereka akan mendapatkan petunjuk, menerima petunjuk dari Al-Quran dan dari hadis. Ibu bapak saya yang dirahmati Allah, banyak sekali contoh-contoh orang yang bertakwa yang akhirnya mendapatkan petunjuk, mendapatkan keberkahan serta kesuksesan dalam kehidupannya. Kita bisa lihat para sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang sangat terkenal yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah sosok yang sangat bertakwa kepada Allah SWT dengan selalu menjaga kebenaran, kejujuran, dan dalam kehidupannya. Bahkan ketika Rasulullah SAW dihadapkan pada ujian besar, Abu Bakar selalu mendampingi beliau dengan penuh ketaatan, ketakwaan, dan penuh keikhlasan. Abu Bakar juga dikenal dengan amalnya yang sangat dermawan, yang tidak henti-hentinya, ya, untuk selalu beramal dan beramal. Maka keberkahan hidup yang beliau rasakan bukan hanya dari segi materi, tetapi juga dalam ketenangan hati dan keagungan di sisi Allah SWT. Dan kita selalu, akhirnya sampai sekarang pun kita selalu menceritakan, belajar menjadi sosok tauladan, ya. Dan kita hari ini nama beliau dicatat sebagai tinta emas, kita bisa belajar, ya, dari beliau, ya. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, semoga panjenengan semua bahagia dengan cara apa? Bersama-sama menanamkan dalam diri kita untuk senantiasa menanamkan takwa di dalam hati kita. Takwa kunci hidup dari penuh keberkahan, kesuksesan adalah hati kita yang selalu terhubung dengan Allah. Maka Allah akan menjaga kita, memberikan kemudahan, membuka pintu dari semua yang kita inginkan. Pintu rezeki, pintu kesuksesan, pintu kesehatan. Dan semoga kita semua diberikan kekuatan, terus bertakwa setiap langkah kehidupan kita, semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik, semakin hari semakin bertambah keilmuan, semakin hari semakin bertambah kebaikan kita. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan keberkahan dalam kehidupan kita semua, baik di dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semua kebenaran datang dari Allah dan semua kesalahan murni dari saya pribadi, kepada saya pribadi. Untuk itu kita kirimkan Al-Fatihah. Kita doakan kepada Rasulullah, keluarganya, sahabat-sahabatnya, para pendahulu kita semua, orang tua kita, sesepuh kita semuanya, guru-guru kita, pemimpin-pemimpin kita, dan wabil khusus orang tua kita, baik yang masih hidup maupun di alam kubur, serta usaha-usaha kita, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, murid-murid kita, siswa-siswi kita, mahasiswa-mahasiswa kita, teman-teman kita, orang-orang yang berbuat baik kepada kita, orang-orang yang pernah ketemu dengan kita, ataupun orang-orang yang mendolimi kita doakan semoga mereka segera menjadi orang yang baik. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأهواب وآبرق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وهو رائن كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تسيما إلا هلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مهدود وطلح ممدود وديل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وهميم وديل من يهموم لا برد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسيرون على الحديث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفقهون إنا لمحرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم ولا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا مطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين وأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم